Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Presiden ke-7 Joko Widodo angkat bicara soal kereta cepat Wus yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang. Jokowi menjelaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan karena kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Jokowi menilai transportasi massal tidak bisa dilihat dari laba, melainkan juga dari manfaat sosial. Jokowi menyebut utang kereta cepat Jakarta-Bandung bisa berkurang seiring berjalannya waktu dan peningkatan jumlah penumpang. Kalau penumpang dari sekian banyak setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama. Ya, saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC gunakan APBN. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, warga desa Sawahan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menolak kegiatan mimbar rakyat yang akan dihadiri Roy Suryo CS. Warga menilai acara tersebut meresahkan dan berbau provokatif. Andil dalam penolakan kegiatan mimbar rakyat. Video amatir merekam saat warga melakukan penolakan terhadap acara mimbar rakyat yang akan dihadiri Roy Suryo CS di Desa Sawahan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Selain blokade jalan, warga juga membentangkan spanduk yang berisi penolakan. Sebab warga menilai acara yang akan dihadiri Roy Suryo tersebut dianggap meresahkan dan berbau provokatif. Selain itu, warga menilai mimbar rakyat tidak sesuai dengan hati nurani rakyat karena bisa memecah belah bangsa. Untuk jaga keamanan, polisi siagakan pasukan di sekitar lokasi acara. Kegiatan mimbar rakyat akan dihadiri Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Bambang Tri. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, Rismon Sianipar meyakini Wapres Gibran tidak lulus SMA dan tidak memiliki ijazah SMA. Banyak kejanggalan dengan ijazah Wapres ini sehingga Wapres Gibran harus dimakzulkan. Riwayat pendidikan Wapres Gibran Raka Buming Raka terus diperbincangkan. Sejumlah pihak meyakini anak sulung Joko Widodo itu tidak lulus SMA sehingga tidak memiliki ijazah SMA. Pernyataan itu disampaikan Roy Suryo dan Rismon Sianipar dalam konferensi pers di Solo, Jawa Tengah. Rismon bersikukuh mantan wali kota Solo itu tidak memiliki ijazah SMA. Padahal menurut Rismon saat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden adalah berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Rismon bahkan berani mengklaim telah menelusuri website dari Minister of Education Singapura.
Jadi memang Gibran bagaimana mungkin melompat kelas 1 SMA di Singapura ke kelas 13, kelas 11-12-nya kemana? Dan kita patut diduga dia memalsukan ijazah SMA. Rismond Sianipar juga mengaku telah mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bertanya perihal pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. 1 bulan sudah rencana pembentukan Komite Reformasi Polri digagas. Namun nyatanya hingga kini belum juga terwujud. Calon-calon anggota komite pun telah diinfokan, namun tak juga ada tindak lanjutannya. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu melahirkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Presiden Prabowo pun berjanji untuk segera mengumumkan tim reformasi Polri. Namun 1 bulan setelahnya rencana ini tak juga terrealisasi. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra bahkan belum mengetahui kelanjutan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri. Yusril mempersilahkan untuk menanyakan langsung perkembangannya kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menko Polhukam 2019 dan 2024 Mahfud MD mengakui belum dihubungi oleh Istana terkait pembentukan reformasi Polri. Saya tidak tahu ya, sampai sekarang saya belum tahu perkembangannya apa. Karena komunikasi saya resmi itu sudah selesai lama. Karena itu ketika saya diminta dan saya menyatakan oke untuk reformasi Polri, saya bersedia. Nah habis itu saya tidak tahu perkembangannya dan saya juga tidak mau. Sebelumnya pada awal September lalu di depan sejumlah tokoh gerakan Nurani Bangsa, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Komite Reformasi Polri. Nama-nama anggota komite ini pun sempat disusun. Mas, kabarnya juga Pak Mahfud udah setuju untuk bergabung. Insya Allah. Insya Allah. Menjadi anggota atau ketua? Ya bersama-sama lah. Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan jadi ketua, tapi alhamdulillah juga menyampaikan persetujuan. Tokoh-tokohnya siapa ini Mas? Selain Pak Mahfud? Udah tunggu lah. Ada mantan Kapolri? Hah? Kabarnya ada mantan Kapolri? Ada. Di sisi lain, Polri sudah membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian di internalnya. Tim ini berisi 52 perwira tinggi Polri yang diketuai oleh Kalemdiklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. 1 bulan berlalu, Komite Reformasi Polri belum juga dibentuk Presiden Prabowo. Tim Reformasi Polri bentukan internal Polri belum terlihat tajinya. Padahal masyarakat melalui tuntutan 17+8 yang gencar disuarakan pada September lalu berharap Komite Reformasi Polri bisa membawa perubahan di tubuh Polri ke arah yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Meski membuka kemudahan, kebijakan ini memiliki dampak yang luas, termasuk potensi pelanggaran aturan di Arab Saudi. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri, tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Dengan demikian, jemaah kini memiliki keleluasaan mengatur sendiri perjalanan umroh, termasuk pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan kebutuhan ritual tanpa melalui pihak ketiga. Menanggapi aturan ini, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh RI, Ampuri, mengaku tidak khawatir dengan aturan tersebut. Namun, umroh bukan perjalanan wisata biasa karena memiliki syarat rukun yang tertuang dalam manasik sehingga memerlukan pembimbing agar tidak sia-sia. Perlu difahami oleh masyarakat bahwa perjalanan ibadah umroh itu berbeda dengan perjalanan wisata lainnya. Karena perjalanan ibadah umroh ini
tentu memiliki unsur-unsur spiritual, rohiyah, dan juga ubudiyah. Sebuah perjalanan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat rukun yang tertuang dalam sebuah manasik. Zaki menambahkan, jika terjadi gagal berangkat, keterlambatan visa, kehilangan bagasi atau penipuan, jemaah tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Apalagi banyak jemaah awam tidak memahami regulasi di Arab Saudi sehingga rawan terkena sanksi di Tanah Suci. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.